Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situ Muhanik dari kelas 9C MTS Ma'arif NU 01 Brno. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Yang pertama yaitu biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Sosok pria yang akrab dengan panggilan Wahid Hasyim ini merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asngari dan Nyai Nafikoh. Wahid Hasyim lahir di Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Juni 1914. Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota keluarga atau keturunan dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asngari. Berdasarkan silsilah keturunan lewat jalur dari ayah, Wahid Hasyim adalah seorang pria yang memiliki hubungan darah dengan salah seorang sultan dari kerajaan Demak yaitu Sultan Sutawijaya. Adapun silsilah keturunan lewat jalur dari ibu bersambung sampai ke Sultan Brawijaya V yang merupakan salah seorang sultan dari kerajaan Mataram. Penjelasan berikutnya ialah masa pendidikan dan kecerdasan beliau. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah seorang pria yang cerdas. Saat berusia 7 tahun, beliau sudah khatam dan mahir dalam membaca Al-Quran. Tentu saja kemampuan yang didapat dari Wahid Hasyim tidak lepas dari bimbingan sang ayah, Kiai Haji Hasyim Asngari. Di samping itu, Wahid Hasyim juga menempuh pendidikan di Madrasah Salafiyah Pesantren Tebu Ireng. Saat masih berusia 12 tahun, yakni selepas dari bangku madrasah, Wahid Hasyim kecil sudah dipercaya untuk membantu Kiai Haji Hasyim Asngari untuk mengajar para adik-adik dan anak-anak seusianya. Meskipun Wahid Hasyim merupakan anak dari tokoh pemuka agama saat itu, namun ia tidak mengikuti program sekolah pemerintah Belanda, melainkan lebih banyak menguasai cabang-cabang ilmu secara otodidak. Sedari kecil, Wahid Hasyim sudah akrab dan terbiasa mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab dengan mandiri. Tidak hanya mempelajari kitab berbahasa Arab secara mandiri, Wahid Hasyim kecil pun juga menguasai syair-syair berbahasa Arab dengan hafalan yang kuat. Sejak usia 13 tahun, Wahid Hasyim telah melakukan perjalanan pendidikan dari pondok ke pondok, seperti Pondok Siwalan Panji yang merupakan salah satu pesantren tua di Kabupaten Sidoarjo. Di pesantren Siwalan ini, Wahid Hasyim hanya bertahan sekitar 1 bulan. Pesantren lainnya tempat Wahid Hasyim kecil belajar adalah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Setelah kembali dari pesantren Lirboyo Kediri, Wahid Hasyim memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan melanjutkan belajar secara otodidak yang dijalani. Wahid Hasyim pun mulai menampakkan hasil. Meski tidak pernah mengecap bangku pendidikan umum, beliau mampu mengenali huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris serta Belanda di usianya yang masih 15 tahun. Kemampuan berbahasa asing tersebut beliau kuasai dengan mempelajari kosakata bahasa dari majalah-majalah dalam negeri maupun luar negeri. Setelah itu beliau meneruskan belajar di kota Mekah. Saat menginjak usia 18 tahun, Wahid Hasyim pun berangkat ke kota suci Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam keilmuannya mengenai syariat Islam. Perjalanan Wahid Hasyim di Mekah ditemani oleh Muhammad Ilyas yang merupakan sepupu dari Wahid Hasyim dan bakal calon dari Menteri Agama Indonesia. Perkembangan Wahid Hasyim sebagai pemuda cerdas juga tidak lepas dari peranan Muhammad Ilyas dalam mengarahkan Wahid Hasyim. Tidak hanya itu, Muhammad Ilyas juga berperan sebagai mentor Wahid Hasyim dalam penguasaan bahasa Arab. Lebih kurang 2 tahun Wahid Hasyim menuntut ilmu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Setelah kembali dari kota Mekah, seperti yang diharapkan, beliau pun memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan melalui pengajaran yang ia sampaikan. Dan saat usia 24 tahun, Wahid Hasyim memutuskan untuk melebarkan sayapnya ke dalam dunia politik. Sekembalinya dari tanah suci, Abdul Wahid Hasyim kebanjiran permintaan agar bergabung dengan perhimpunan dan organisasi yang kala itu sedang menjamur di Indonesia. Wahid Hasyim pun akhirnya memilih untuk bergabung dengan NU setelah melalui berbagai pertimbangan. Setelah menginjak usianya yang sudah 25 tahun, Wahid Hasyim melangsungkan pernikahan. Ketika itu, beliau mempersunting Solihah, seorang gadis berusia 15 tahun yang merupakan putri dari Kiai Haji Bisri Syansuri, dan dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 anak. Kiai Haji Abdul
Wahid Hasyim wafat di usianya yang masih sangat muda, 38 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 19 April 1953 akibat kecelakaan lalu lintas. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 206 tahun 1964 tanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.